Oke, pelajaran kita di bulan Mei ini ya. Bulan Mei tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu kita bikin pola bal gaun ya. Udah buat teman-teman yang punya kalender tanggal 1 sampai 10 Mei, bulan Mei ya, kita pelajaran itu ada pola bal gaun ya. Oke, di pola ini kita harus bikin pola dasar dulu ya. Oke, pola dasar kita langsung aja dari pinggang. Ini pinggang ya, jadi potongan pinggang buat teman-teman itu potongan pinggang ya. Kalau kalian mau bikin gamis yang atau gaun ya, disesuaikan nih, supaya kadang saya memperlihatkan pola dasarnya ya, jadi biar teman-teman tahu. Nah, ini pinggangnya. Oke, jadi langsung tetap ada kupnatnya. Kalau kalian nggak mau pakai kupnat ini, nanti ada pelajarannya. Kalau enggak yang dari awal itu, kalau kalian simak pasti ada ya. Ada yang gamis nggak mau pola ini, atau mau bikin pecah princess ya, garis princess gitu. Nah, ini pola depan ya. Ini buat teman-teman nih, depan muka ya. Oke, nah ini pola depan. Terus pola belakang ya, kita bikin pola belakang. Ini pelajarannya mudah, tapi kalau yang belum pernah bikin tetap aja susah katanya. Kalau bagi orang-orang, buat teman-teman yang udah biasa bilangnya mudah bikin itu, tapi buat para pemula mau bikin gamis, mau bikin itu bawahnya clock ya. Jadi teman-teman, ini kita potongan pinggang gitu ya, lebih mudahnya kita potongan pinggang. Oke, pinggang nih, potongan pinggang. Nah, buat teman-teman sekalian, jadi ada yang di atas pinggang ini ya. Kita pelajaran misalkan bukan bal gaun ini ya. Misalkan bal gaun ini kita potongan pinggang. Nah, kalau di gambar itu langsung di sini lengan ya. Kita lengan itu lengan biasa, jadi kita nggak terlalu bahas. Nanti ada tema khusus untuk buat lengan ya. Jadi khusus buat lengan itu ada banyak. Nanti kita bikin lengan-lengan yang bermacam-macam, lengan mau tulip atau lengan yang kerut. Supaya nanti kita ada tema sendiri itu. Nah, ini kita potongan seperti ini. Ini buat teman-teman, kita seperti biasa buat mengingatkan saja. Ini adalah lingkar ya, lingkar dada ya. Di sini lingkar dada ya teman-teman. Ini semua banyak ya, jadi saya pengen butuh kemben gitu, jadi semua itu harus dipelajari dulu, apalagi yang dari dasar-dasar gitu ya. Kita harus nanti kayak kemben itu, kalau kita udah terampil dengan yang penting udah ada pola dasar seperti ini, nanti kita bisa pecah-pecah. Apalagi biasa ngikutin pelajaran dari Andri WS, pasti lama-lama lebih mudah ya, karena benar-benar dari awal gitu. Oh, ternyata benar-benar harus ini, jangan langsung pengen bikin langsung kemben karena ini gitu. Jadi kadang pola dasar pun beda ya, setiap orang kadang beda. Ada yang kita nggak ngebahas yang dasarnya beda. Jadi kita kembali lagi ke pola tanggal 1 sampai tanggal 10 Mei ya. Ingat tanggal 1 seperti ini pola bal gaun ini. Di situ kan ada A ya, bagian sini kan ada A, ikutin aja itu ya. Nih di sini juga B di mana, C di mana. Nah, jadi ini termasuk
di C ya. Buat teman-teman yang ada kalender bisa dilihat kalendernya ya. Jadi ada C. Kita langsung saja gunting karena kita mau bikin balkon itu harus potongan pinggang ya. Ini kita bikin potongan pinggang. Oke, potongan pinggang. Nah, sini bahu nih, bagian kerong belakang. Oke, nih leher bagian depan. Sebelum kita bahas bagian bawah, selalu saya mengingatkan buat teman-teman yang pelajaran di mana-mana pasti saya selalu ngomong bagian ketiak kalian harus benar-benar dicek ya. Ketiak itu harus benar-benar bulat. Jadi jangan ngasal, misalkan kalian bikin ngejar ini ya, ngejar pengen bulat di sini, tapi akhirnya lancip sebenarnya. Nah di sini lancip gitu ya. Nah selalu saya ingatkan kalau untuk bagian kereng leher, ketiak itu harus benar-benar bulat ya. Nih di sini kan ada yang penggaris bulat, itu kalian benar-benar harus di ini perhatikan selalu di sini lingkar ini, misalkan selalu kalian cek kerung ketiak itu dicek seperti ini kalau mau ngecek. Nah bagian ini dicek ya. Jadi belakang sebelum dipotong kalian samain dulu nih, samain seperti ini. Nah misalkan ada patahan langsung ke sini, misalkan patah atau apa, kalian bisa perbaiki dulu nih. Di sini kalian benar-benar harus cek ya. Kalau udah oke baru kalian gunting bagian belakang. Jadi nanti kalau kalian misalkan ada kasus mungkin kebaya atau gaunnya sempit, tapi kalian bisa ketolong sama ini ya, kerong ini. Kalian kerong ini sudah bagus, sempit tapi tetap enak dipakai ya, tapi jangan yang sempit banget ya. Jadi ini sebenarnya udah enak, cuman kekecilan sedikit gitu kan. Ada yang selalu saya jelaskan, kalau ininya lancip, walaupun ukurannya longgar, walaupun ukurannya apa ya, jadi sebenarnya ini banyak teman-teman jarang apa pelajaran di teman-teman lain itu nggak pernah ngebahas ini ya, ngebahas kerong itu. Kalau dibuat di saya itu sangat apa ya, penting di sini tuh sangat penting sekali ya, bagian kerong ini penting, leher juga. Nah kalian itu benar-benar, walaupun selalu saya ingatkan buat teman-teman itu, kadang mas aku ukurannya udah pas banget cuman kayaknya nggak enak, coba cek kerong. Pas di pola begini, pas di pola emang sudah bagus, kadang motongnya karena dia takut ya, takut ini, jadi kampuhnya terlalu besar, misalkan terlalu besar tapi ngebelok, pas potongannya ngebelok, terlalu belok, akhirnya lancip. Nah kalian harus cek lagi. Kata saya coba bongkar itu solusinya, ukurannya udah pas, cuman di ketiak kok nggak enak gitu, apa ya, gerakannya buat nggak enak. Terus di sini kayak kelihatan sempit tapi ukurannya sebenarnya pas kalau dicek ukuran. Nah kalian harus cek sini, selalu saya ingatkan itu bagian kerong. Kenapa saya selalu ngomong di kerong itu harus benar-benar teliti. Enak apa enggaknya baju dipakai itu pasti dari kerong. Coba misalkan di kayak konveksi ini banyak jahitannya misalkan udah bagus, sudah enak, tapi kerongnya seperti ini, mau di kemeja atau di jas, tapi kalau ininya lancip pasti walaupun longgar itu tetap nggak enak dipakai ya. Kayak ngegantung di sini, nggak nempel di, apalagi kebaya ya. Kalau kebaya itu kan ketiak harus, bajunya itu harus benar-benar nempel karena pas banget ya ukurannya, nggak ada longgar-longgaran seperti blazer atau yang lainnya atau kemeja ya. Nah seperti ini juga selalu diingatkan bagian leher ya, selalu diingatkan harus dipas ya, jangan seperti ini
kayak kita sering bahas ya. Jadi pokoknya kalau udah ketemu bagian ada potongan leher, ada potongan itu harus cek atau seperti ini ya. Pokoknya harus benar-benar diatur. Jadi ininya itu kayak kalau itu kayak lurus gitu. Kalau bahu itu benar-benar, kalau digambar di patung itu benar-benar bulat, jadinya enak dilihat. Nah, kita sudah terangkan berulang-ulang kali, saya selalu jelaskan di sini. Nah, untuk buat teman-teman kalau di bagian belakang nanti ada resleting, kalian bisa ambil di sini 1 cm atau 1,5 pun berani, dari sini sampai ke, nah seperti ini dibuang ya teman-teman. Ini mungkin teman-teman yang udah pernah ikut WS saya atau pernah ketemu langsung fungsinya apa gitu. Kalau nggak diambil itu sebenarnya, kalau nggak, apalagi bajunya baju pas ya, di sini harus diambil, karena bagian anatomi perempuan itu nggak laki-laki nggak perempuan pasti lebih bagian atas ini ya. Misalkan di sini nih garis belakang ya. Nah di sini pasti belakang itu agak masuk ke dalam, jadi kita ambil 1 cm sampai 1,5 pun nggak apa-apa. Mas nggak ngurangin ukuran, enggak ya, kalau bagian sini tuh nggak ngurangin ukuran, jadi nggak apa-apa, ambil aja, pasti lebih ini nanti plek gitu. Oke, kita langsung ke bagian belakang ya. Jadi belakang ini sangat mudah ya buat teman-teman yang udah biasa. Misal di sini kalian, misal ya ukuran kita misalkan M gitu, misalkan 70 ya. Misalkan pinggang ini pinggang ya. Pinggang, misalkan pinggang itu 70, artinya kalian harus balkon ini mau bikin ini enggak apa nih. Oke, bagian sini misalkan mau bikin rata itu nggak pakai kerutan ya. Di sini misalkan kita nggak mau pakai kerutan ya, disesuaikan ini ya. Misalkan di sini ya, sesuai gambar ya, gambar itu tanggal 1 sampai bulan, tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, bulan Mei itu kita pelajarannya. Jadi buat teman-teman itu kalender, walaupun tahunnya mungkin udah berganti, tapi kita tetap pelajarannya tetap ada terus. Apalagi kalian tinggal buka atau simpan ya. Jadi kalau mau lihat lagi bisa enak, ada pelajaran atau lagi saya dapat proyek atau dapat jahitan ini kebaya atau jahitan yang lain, bisa kalian cek ulang. Jadi bulat ini kalian ya, namanya setengah lingkaran ya. Ini setengah lingkaran. Nah misalkan kalian biasanya kalau rata-rata bagian ini itu nggak pakai pola ya. Bagian ini kalau setengah lingkar seperti ini kita lipat ya, kain kita lipat misalkan. Nah ini kain lipat, ini kan sisi ya, ini apa, sisi kain di sini. Jadi ini sisi kain ya, kita kan lipat ya. Nah ini biasanya langsung buat teman-teman yang udah biasa itu tinggal lubang sini. Misalkan mau setengah lingkar, misalkan setengah lingkar itu kita bisa di sini ya, kita tetap 70, misalkan 70 tinggal bagi 2, misalkan langsung di sini kan panjangnya misalkan seperti ini. Di sini misalkan mau jadi pendek aja, misalkan mau apa, bukan gaun, misalkan gamis, misalkan panjangnya dari pinggang ya, tadi potongan pinggang ini kan ya. Oke, potongan pinggang kita mau bikin dari pinggang itu 100, ya udah kalian bikin nih. Jadi udah bisa kalian kalau udah ngeliat pola ini bisa bikin gamis, bisa ini. Mas itu kok ada kerutan gimana ya? Berarti kalau ada kerutan kalian harus tambahin kerutannya, kan bisa disesuaikan mau banyak apa mau sedikit. Jadi kalian bisa atur aja. Atau mau bikin rempel ya, nggak mau kerutan biar nggak terlalu gemuk. Rempel misalkan rempelnya di bagian, jangan bagian depan, misalkan mau mulainya dari
kupnat sini. Ini kan nanti di kupnat ya teman-teman, ini nanti dijahit kupnat, itu dijahit kupnat ya. Biasa nanti hilang ini namanya, kalau untuk pemula ini nanti hilang. Nah, kalian bisa otomatis kalau ada kerutan lebih turun ya, bukan pakai yang 70 ini. Jadi kita bagi lagi misalkan seperti ini. Nah, di sini kan kerutan kalian bisa menghitung mau dilipat seberapa, kalian bisa hitung. Nah, otomatis ini panjangnya misalkan tetap ya 100. Di sini misalkan panjang 100 nih. Panjang 100. Mau rata ya. Tetap kalian di sini 100 ya. Jadi otomatis lebih turun ya. Di sini misalkan tadi, karena tadi kan nggak pakai kerutan, mau kerutannya atau rempel kalian lebih besar, otomatis tambah sini ya teman-teman ya, tambah misalkan tadinya 1 ya ini ya, sekarang mau bikin jadi tambah nih 2 nih di antara apa kupnat depan dan belakang, jadi ada 2. Misalkan mau bikin samping, nah tadi sesuaikan selera, atau mau dibikin kerut rata, kalian tinggal jahit di sini kerut rata ya, disesuaikan saja. Misalkan dari 70 mau ditambah di sini mau tambah 30, itu selera ya, jadi disesuaikan gambar. Jadi kalian tuh kayak ada feeling ya, feeling itu oh ini kayaknya lebarnya banyak nih, itu apa kerutannya banyak atau rempelnya 1 belakang pakai enggak ya, pantas enggak ya kalau nggak pakai gitu. Jadi kalian ada feeling ke situ juga, jadi biar paham. Jadi kalau mau lihat badan, jadi kalau ada yang mau jahitin ada lipetannya, tanya ada gambar belakangnya nggak. Biasanya referensi sekarang gampang ya, jadi kita nggak usah gambar-gambar, udah ada referensi dari gambar yang mereka bawa gitu customer. Jadi kita tinggal ikutin dan jangan malu nanya, coba bagian belakangnya ada nggak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau emang nggak ada ya gitu, ikutin. Nggak ada, kalau emang ada ya kita harus sesuaiin gambar aja. Oke, di sini balkon. Nah, buat teman-teman ini kalau kita mau bikin setengah lingkar ya, jadi di sini kalau mau bikin lingkar full tetap ya caranya sama, tinggal kalian hitung di sini. Misalkan di sini 70, artinya kalau lingkar full berarti dibagi 2, 70 bagi 2 itu berarti 35 gitu. Misalkan ini total ya, jadi 35, belakang juga 35 misalkan kayak gitu kan, jadi muter nih 70. Nah, bagian belakang itu kan mau lebih panjang gitu. Nih kita di sini belakang, misalkan belakang saya pakai biru ya. Nah, ini misalkan belakang mau yang panjang nih kayak sesuai di gambar itu ya, misalkan sesuai di gambar. Nah, ini kalau di kalender itu kan ada tuh, buat teman-teman yang udah ada kalendernya tinggal buka aja, buka bulan Mei sampai tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, kalian kalau dibuka seperti ini ya, misalkan saya gunting aja daripada saya gambar-gambar ulang nih, biar teman-teman tahu nih kalau pengen belakangnya lebih panjang gitu ya. Nah, seperti ini kalau gambarnya ke sini juga kan, ya kan artinya di sini ya sesuai ini ya. Nah, misalkan teman-teman di sini ya, ini yang 1. Nah, ini kan udah nih, ini ada garis di sini. Kalian kalau ada kalendernya ini TB ya, artinya itu tengah belakang. Jadi kalian bisa misalkan mau bikin balkonnya pakai ekor gitu ya, jadi kalian misalkan dari sini udah 100, jadi ekornya mau berapa, mau 70, 75, atau bahkan bisa ekor 100 ya, misalkan 100 gitu, udah panjang gitu. Atau zaman dulu itu kalau kita bikin balkon 3 meter ya, dari pinggang ya, kita dari pinggang itu bisa 3 meter atau 2,5, jadi panjang banget ya. Jadi disesuaikan aja. Nah, jadi ngukurnya ini dari yang sini yang 100 ini ya,
dari yang depan ini misalkan 100, ekornya mau berapa Bu? Mau 75, ya kalian ngukur dari sini ke belakang sini. Jadi bukan dari atas ya, tapi dari, kalau dari atas bisa jadi misalkan 100 tambah 170 gitu, 175 atau 2 meter, tinggal misalkan mau dari pinggang ya. Jadi ekornya panjang. Jadi sama ya, ini kalau buat teman-teman di sini, jadi mau kerut mau rempel sama. Nih di depan belakang juga disesuaikan aja. Sangat mudah ya buat teman-teman, kalau ikutin pelajaran terus mudah sekali. Jadi buat teman-teman, ini udah selesai pelajaran bulan Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Selalu ikutin atau selalu simak ya, jangan bosan. Namanya pelajaran emang kita kayak sepele ya, jadi sepele tuh kayak gitu sih udah biasa, itu kadang ilmu kayak kerong lengan, udah biasa, tapi pas kita praktek kita lupa gitu. Jadi kita simak, nanti ada pola celana, pola ball gown, pola semuanya ada ya di sini. Jadi kita pelajarin pelan-pelan. Terima kasih.